Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Masih belajar dari rumah? Hari ini pendidikan agama Islam dan budi pekerti akan membahas tentang bersih itu sehat. Materi ini ada di kelas 4 semester ganjil atau semester 1. Baiklah, bagaimana? Sudah siap dengan pembelajaran hari ini anak-anak? Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Setelah kalian melihat video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat memahami apa itu arti dari bersih itu sehat. Kemudian kalian juga dapat memahami atau menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Marilah kita mulai pembelajaran ini. Bagian pertama adalah mengenal arti bersih dan sehat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk bersuci dari hadas dan najis serta mencintai kebersihan tentunya, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Bersih artinya adalah bebas dari kotoran. Sedangkan suci artinya bebas dari hadas dan najis. Yang harus kalian pahami, kotor itu belum tentu najis. Ada yang kotor tapi belum tentu najis. Contohnya, misalkan cat. Cat kalau terkena badan kita atau tubuh kita itu kotor, tapi tidak najis. Tapi kalau yang najis itu pasti kotor. Itu yang harus kalian pahami. Bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Kita akan bahas ini hari ini, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Dalam Islam, bersuci itu disebut juga dengan toharoh. Nah, bagaimana nanti cara membersihkan dari hadas kecil, kemudian cara membersihkan diri dari najis, kita bahas hari ini. Kita bahas dulu hadas. Hadas adalah segala sesuatu yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk beribadah. Maksudnya di sini segala sesuatu ini adalah biasanya ada bermacam-macam. Kita mulai dari hadas kecil terlebih dahulu, karena hadas ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah hadas kecil, yang kedua adalah hadas besar. Hadas kecil adalah segala sesuatu yang membatalkan wudu. Misalkan keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Itu contohnya misalkan buang angin. Kemudian hilang akal. Contohnya kalau tidur
mabuk atau juga pingsan. Kalau kita punya wudhu kemudian tertidur, itu artinya sudah membatalkan wudhu, harus wudhu lagi. Kemudian bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Kemudian menyentuh kemaluan juga termasuk hadas kecil. Nah, cara menyucikan yaitu dengan cara berwudhu lagi. Contohnya tadi, kita sudah punya wudhu, kemudian kita tertidur, maka batallah wudhu kita. Kita harus melakukan wudhu lagi. Kemudian yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar ini adalah segala sesuatu hal yang membuat seseorang harus melakukan mandi wajib atau tayamum jika tidak ada air di sekitarnya. Misalkan dalam beberapa puluh kilometer, 50 kilometer itu tidak ada air, boleh dilakukan dengan cara tayamum. Tapi Bapak rasa di sekitar kita ini masih banyak air, tidak ada yang melakukan dengan tayamum. Contoh hadas besar yaitu keluarnya air mani, itu biasanya pada laki-laki, kemudian jima atau hubungan suami istri, kemudian haid atau datang bulan yang biasa ada di perempuan, kemudian nifas yaitu darah yang keluar setelah melahirkan, kemudian yang terakhir itu adalah meninggal dunia. Nah, bagaimana orang yang meninggal dunia bisa mandi besar? Yaitu dimandikan oleh orang yang masih hidup. Nah, kemudian yang kedua, kita bahas tentang najis. Najis adalah salah satu hal yang membatalkan ibadah seorang muslim. Di situ ada beberapa macam. Ada 3 macam. Yang pertama najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasitoh, yang ketiga najis mughaladoh. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah najis mukhafafah. Najis mukhafafah atau najis ringan ini contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang berusia kurang dari 2 tahun dan belum makan kecuali air susu ibunya. Itu contoh dari najis mukhafafah atau najis ringan. Cara mensucikannya yaitu hanya dengan cara memercikan air pada bagian yang terkena najis. Memercikan air atau membasuh dengan air. Cukup 1 percikan saja atau 1 kali basuh, itu najisnya sudah hilang, karena memang air kencing bayi yang belum makan dan hanya makan air susu ibu itu belum mengandung najis yang berat. Kemudian yang kedua adalah najis mutawasitoh atau najis sedang. Contohnya adalah kotoran manusia, kotoran hewan, kemudian ada darah juga, nanah, kemudian juga bangkai. Nah, bangkai ini ada bangkai yang tidak menyebabkan najis, yaitu bangkai ikan, bangkai belalang, dan bangkai manusia. Nah, kemudian cara mensucikan najis mutawasito yaitu dengan cara membersihkan dulu benda yang terkena najis. Misalkan ada di tubuh kita, ya bersihkan dulu, dihilangkan dulu najisnya, kemudian dibasuh, disiram dengan air sampai bersih, sampai tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Nah,
Jadi semua hilang. Itu cara membersihkan najis mutawasitoh. Dalam najis mutawasitoh ini ada dua jenis najis. Yang pertama najis hukmiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini ada tetapi tidak nampak dari zat ataupun sifatnya. Contohnya air kencing yang sudah kering, itu sifatnya sudah hilang, sudah tidak terlihat, sudah tidak ada zatnya, sifatnya juga sudah tidak ada, karena si air kencingnya sudah kering dan sudah tidak terlihat. Cara mensucikannya hanya dengan mengalirkan air saja atau membasuh dengan air yang kepada benda yang terkena najis tersebut. Kemudian ada najis ainiyah. Najis ainiyah ini adalah najis yang masih terlihat zatnya dan sifatnya, mau dari rasa, warna, atau baunya. Nah, contohnya tadi kalau ini adalah kotoran, misalkan kotoran hewan misalkan, itu kalau masih terlihat warna, baunya, jadi cara membersihkannya itu dengan cara membuang dulu najis yang menempel, kemudian membasuh dengan air. Itu cara membasuh atau membersihkan najis ainiyah yang masih terlihat zat dan sifatnya. Kemudian yang ketiga, di sini najis mughaladoh atau najis yang berat. Najis mughaladoh ini contohnya adalah air liur anjing dan juga babi. Nah, ini najis yang berat. Cara mensucikannya juga lumayan berat, yaitu dengan cara membersihkan dengan membasuh dengan air sebanyak 7 kali, dan salah satunya itu dicampur dengan tanah. Jadi 7 kali, salah satunya dengan tanah. Itu adalah cara membersihkan dari najis mughaladoh atau najis yang berat. Sebagai umat Islam, kita harus senantiasa bersuci atau memperhatikan kebersihan sebelum kita melaksanakan ibadah. Mau ibadah sholat, mau ibadah apapun, kita harus memperhatikan, terutama ya sholat. Mulai dari kebersihan badan, kebersihan pakaian, dan kebersihan dari tempat ibadah kita. Nah, ada banyak cara membersihkan badan, mulai dari mandi, wudu, atau memotong kuku, menggosok gigi. Nah, itu adalah beberapa cara kita untuk membersihkan badan kita dari najis maupun kotoran. Ada juga cara membersihkan dengan cara istinja. Nah, atau kalau yang biasa kita sebut itu cebok. Nah, nanti kalian akan mempelajarinya di materi video yang berikutnya, cara-cara membersihkan atau cara-cara bersuci. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian sudah menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Sekarang ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Tugasnya adalah silahkan kalian tuliskan doa sebelum masuk toilet
dan keluar toilet atau sebelum masuk WC, keluar WC, menggunakan tulisan Arab beserta artinya. Kalian tulis di buku, kemudian kalian fotokan fotonya, kirim ke guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti kalian masing-masing. Terima kasih perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, tetap juga lakukan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjauhi kerumunan. Tetap di rumah, tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.